Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani Gereja Galang Ninggiang Abian Base hari ini Sabtu 6 April 2024. Sebelum hari ini kita melakukan aktivitas kita, tugas-tugas dan tanggung jawab kita, marilah kita mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk sepanjang malam dalam perlindungan Tuhan kami dapat beristirahat dengan baik. Sehingga pagi hari ini kami boleh bangun kembali dalam keadaan selamat. Sebelum kami beraktivitas hari ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami firman Tuhan dengan baik dan benar, dan kami akan dapat menghidupinya dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Ya Tuhan, berfirmanlah untuk kami semua, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami mengucap syukur dan kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari dua ayat firman Tuhan. Yang pertama dari Mazmur 35 ayat yang ke-28 dan yang kedua dari Kolose 3 ayat 16. Dari Mazmur 35 ayat 28 begini firman Tuhan. Lidahku akan menyebut-nyebut keadilan-Mu, memuji-muji Engkau sepanjang hari. Yang kedua dari Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini diberi judul Pakailah dengan Bijaksana. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada ungkapan yang mengatakan bahwa memang lidah itu tidak bertulang. Artinya bahwa lidah itu sangat elastis, dapat digerakkan untuk mengucapkan kata-kata apa saja, baik itu perkataan yang baik ataupun perkataan yang jahat. Jadi tergantung daripada pemakainya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, karena lidah itu sangat elastis, maka kita harus berhati-hati di dalam memakainya. Banyak ayat di dalam firman Tuhan yang menyatakan supaya kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan berhati-hati di dalam mempergunakan lidah kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, menjaga lidah kita dari perkataan-perkataan yang tidak baik itu sangat penting. Karena ketika kita salah di dalam berbicara atau salah di dalam menyampaikan sesuatu, itu bisa berdampak yang tidak kecil, bisa berdampak besar, bisa mendatangkan perpecahan baik di dalam persahabatan, di dalam pergaulan, di dalam pelayanan, di dalam organisasi, di tengah-tengah masyarakat, ataupun bahkan di dalam kehidupan berkeluarga. Jadi sangat berbahaya perkataan-perkataan yang diucapkan dengan tidak bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena dampak daripada ucapan yang tidak baik itu sangat besar, jadi kita harus bijaksana atau kita harus berhati-hati di dalam mempergunakan lidah kita untuk mengucapkan hal-hal yang seharusnya kita ucapkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini bacaan kita yang pertama mengungkapkan bahwa Daud mempergunakan lidahnya untuk mewartakan keadilan Allah. Daud mempergunakan lidahnya untuk memuji-muji Allah sepanjang hari. Jadi di sini
ada kata sepanjang hari, itu artinya bahwa Daud mempergunakan lidahnya dalam hari-harinya untuk memuji, untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Daud juga menginginkan kita semua untuk kita juga mempergunakan lidah kita untuk memuji-muji Tuhan, untuk memberitakan kasih Tuhan, untuk memberitakan kebenaran Allah. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, senada dengan Daud, dalam bacaan kita yang kedua, Paulus juga menyampaikan hal yang sama melalui suratnya yang ditujukan kepada jemaat di Kolose, dan juga untuk kita sekarang ini, bahwa Paulus menyampaikan supaya jemaat dan kita semua juga hidup berfokus kepada Tuhan. Dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Artinya perkataan Kristus itu, firman Tuhan itu diam di antara kita, sehingga hidup kita tidak lagi hidup yang lama, tetapi hidup kita menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan, dalam tuntunan hikmat Tuhan. Kita hidup baru sehingga kita bisa saling mengajar, kita bisa mengajar, bahkan kita bisa saling menegur satu dengan yang lain, dan terus menyanyikan nyanyian atau puji-pujian kepada Tuhan dengan nyanyian mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan, atas keselamatan yang Tuhan telah karuniakan kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dari kedua ayat firman Tuhan hari ini mengajak kita yang pertama supaya kita mempergunakan lidah kita dengan bijaksana, dengan kita memakainya untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mewartakan kebaikan Tuhan yang sudah kita terima dalam hidup kita. Yang kedua, tidak hanya lidah kita, tetapi juga kita mempergunakan seluruh tubuh kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian mazmur, dengan puji-pujian, dengan nyanyian rohani, sehingga apa yang kita katakan tidak menjadi batu sandungan, tetapi menjadi berkat untuk sesama kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, melalui perenungan singkat pada pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu dan saya untuk senantiasa dengan bijaksana mempergunakan lidah kita, bahkan seluruh hidup kita, untuk memuliakan Tuhan. Jangan kita pakai hidup kita untuk kepentingan pribadi yang menyesatkan, tapi marilah kita pergunakan hidup kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami supaya kami bijaksana di dalam mempergunakan lidah kami, bahkan hidup kami. Kiranya kami dapat mempergunakan seluruh hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau memberi kami hikmat kebijaksanaan sehingga kami sungguh dapat mempergunakan hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini, dalam aktivitas kami, dalam seluruh hal yang akan kami kerjakan. Kami mohon pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan, sehingga kami dapat mengerjakannya di dalam takut akan Tuhan, dan hidup kami hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu dimanapun berada. Tuhan memberkati kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Inilah syukur dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, demikian perenungan singkat kita pada pagi hari ini. Kiranya boleh membawa berkat untuk kita semua. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.